Sambutan yang hangat pada hambanya. Haleluya. Shalom. Sukacita kembali ada di tempat ini ya. Saudara, tema yang diberikan selama mungkin sepanjang bulan ini ya sama gembala tempat ini adalah bersiap dan berjaga-jagalah. Ya, saudara sudah terima firman tuh dari Matius 25 ya. Menjelang akhir zaman ini sudah mesti siap-siap gitu supaya nanti suatu saat kita akan ketemu muka demi muka bersama dengan Tuhan kita ya. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema masih itu ya, sehubungan dengan itu dari sudut yang berbeda. Ya, dari sudut yang berbeda. Hari ini saya mau bicara, bisa ditampilkan nih, mengubah pahit menjadi manis. Gimana saudara bisa ketemu nanti sama Tuhan Yesus kalau hatinya masih pahit? Ya kan? Katanya saudara dalam mempelai gitu. Mempelai wanita masa pahit hatinya gitu, ya kan? Saudara, kenyataan di dunia ini ya, selama kita hidup, kan banyak ya hal-hal yang bikin pahit. Orang lain bikin pahit, orang lain bikin kecewa. Saudara sudah baik tapi saudara difitnah. Saudara sudah baik, saudara dijatuhkan. Ya, orang nusuk dari belakang gitu. Tahu-tahu saudara kemudian dibuat jatuh gitu. Ya, saudara, banyak kenyataan-kenyataan yang pahit seperti itu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya harapkan lewat firman hari ini, saya mau berkaca dari sebuah kisah tentang Hana. Ya, nanti buka sama-sama 1 Samuel 1, yuk dibuka kisahnya 1 Samuel 1. Ayat 1 sampai 20, tapi tenang aja nggak sampai 20 ayat. Satu persatu nanti kita akan lihat gitu ya. Nanti saudara baca sendiri kisah selengkapnya. Perikopnya adalah lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya siapa? Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini, yaitu Elkana itu tadi, punya 2 istri. Berarti Elkana itu cowok atau cewek? Cowok, suami. Punya 2 istri. Yang satu mbok tuwe alias mbok we, yang satu mbok nom alias mbok nom. Kan sukanya gitu ya. Wah, ini Elkana punya 2 istri ini ya kan. Seorang bernama siapa? Hana. Dan yang lain bernama siapa? Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, ini punya 2 istri, yang dari istri pertama nggak punya anak sama sekali, yang dari istri kedua punya anak. Orang itu, si Elkana dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Jadi mereka ini setiap tahun mempersembahkan korban bakaran, persembahan untuk Tuhan. Dan Elkana ini, ya mungkin kalau zaman sekarang gitu, mempersembahkan korban kolektor. Wah, ntar kolektor ya, ini nih. Tak bagiin satu bagian. Ini nanti uang buat kolektor ya. Mungkin kalau zaman sekarang kayak begitu, gitu ya. Ya, si masing-masing istri dan anak-anaknya dikasih bagian gitu, ya, masing-masing sebagian. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, disinilah mulai ketidakadilan terjadi. Disinilah mulai iri hati muncul. Disinilah kepahitan itu mulai muncul dalam hatinya si Hana. Loh. Yang lain istrinya gara-gara yang istri mudanya punya anak, bisa menghasilkan anak. Dikasih jatah. Lah saya cuma 1. Yang lain beberapa bagian, Hana cuma 1 bagian. Mentang-mentang saya ini gak bisa ngasih anak apa? Wah, di situ Hana udah mulai menjadi kecewa gitu hatinya menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dia itu, ya kan?
Tetapi madunya berarti siapa? Istri keduanya itu selalu apa? Menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya mungkin kelakuannya si Mbok Nom ini bikin jengkel terus gitu sama si Mbok tuweknya ini. Ya. Mentang-mentang saya nggak punya anak, dibikin sakit hati terus, dihina. Nah, emang enak dihina. Ya, ini yang terjadi pada kehidupan Hana. Saudara, disakiti terus hatinya gara-gara dia nggak punya anak. Coba kalau saudara di posisi Hana, gimana coba hati saudara? Pahit kan? Kecewa kan? Marah kan? Iri kan? Iya kan? Saudara kalau jadi Hana posisinya seperti itu. Demikianlah terjadi ayat yang ke-7. Dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti apa? Hati Hana. Datang ke gereja malah sakit hati. Loh, ada di sini? Ya, nggak ada di sini. Yang ada di Mawar Sharon Church, cabang Kutub Utara, Gang Buntu. Di situ banyak yang datang ke gereja kepahitan. Di sini enggak. Ya. Ya kan? Lo datang ke gereja harusnya gembira, sukacita, malah hatinya pahit. Dari tahun ke tahun bersih begitu. Ya, lah ini saya hubungkan dengan tema katanya bersiap-siap dan berjaga-jaga. Lah saudara sudah siap nggak kalau harinya tiba nanti Tuhan akan menjemput saudara gitu. Kalau saudara masih menyimpan pahit di hati, datang ke rumah Tuhan tapi dengan pahit hati. Ya, saudara ini yang terjadi. Sehingga apa? Menyakiti hati Anda sehingga apa? Ia menangis dan tidak mau makan. Alias gondok. Loh iya kan? Gara-gara si wanita itu mentang-mentang bisa ngasih anak, saya nggak bisa ngasih anak, suamiku berbeda sikap sama aku. Datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan korban tambah mangkel-mangkel gitu. Dan kemudian apa? Nggak mau makan. Nah itu kan orang yang pahit hatinya itu kayak begitu. Ya saudara, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Mungkin kalau saya jadi Hana, ketika Elkana suamiku ngomong begitu, ya gara-gara kamu itu loh. Pakai acara kenapa kamu bersedih? Ya gara-gara kamu itu bikin aku sedih. Iya kamu, kok kamu nggak ngerasa sih gitu ya? Saudara, inilah hari ini saya mau bicara bagaimana kita mengubah hal yang pahit. Kita nggak bisa mencegah. Orang lain bikin pahit saudara. Orang lain akan menjatuhkan hidup saudara. Orang lain akan menyakiti hati saudara. Tapi yang penting bagaimana sikap kita. Ya, sikap kita ketika menghadapi situasi yang tidak enak itu. Apakah kita masih tetap manis di tengah hal yang pahit itu. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, PowerPoint kembali. PowerPoint. Next. Ciri-ciri orang yang kepahitan. Sebelum saya masuk ke Hana ya. Sensian. Mudah tersinggung. Ada yang sensian? Nggak ada di sini, dia ada di Kutub Utara. Ya ampun. Nggak tahu gembalanya di situ siapa gitu. Nggak pernah ngajari jemaatnya untuk nggak sensian. Sensian, mudah tersinggung gitu. Ya, kita lagi enak-enak ngobrol gitu sama temen gitu ya. Lewat dia yang pahit itu loh. Ngomongin aku ya? Ada yang kayak gitu yang ketawa pernah ngalami ya? Wah nggak ada apa-apa loh, kita enak-enak ngoceh, asik-asik sama temen. Lewat dia, gara-gara dia sensi. Tadi ngetawain aku ya, ngomongin aku ya, ngobrolin aku ya, ngerasani aku ya. Itu kayak begitu, ada orang kayak begitu, ada. Nggak di sini, di Kutub Utara. Ya apa sih? Wong kita loh nggak ngapa-ngapain kok katanya ngerasani dia. Sensi banget. Itu hatinya karena pahit. Makanya bisa begitu. Terus apa? Kata-katanya itu negatif. Tajam. Ya. Nggak tahu pokoknya ono gitu. Kalimat-kalimatnya itu punya koleksi-koleksi yang kalimat-kalimat racun yang bisa menyakiti hati orang-orang di sekitarnya gitu. Pinter, kreatif, tapi dalam mengkoleksi kata-kata yang pahit itu tadi. Tajam pokoknya. Jadi kalau ngomong tuh kayak keluar silet-siletnya gitu udah. Mengiris-ngiris hati ya kan. Pernah ketemu orang kayak gitu. Enggak di sini lah, di sini baik-baik lah. Masa kayak gitu, ya kan? Terus apa? Reaksi negatif. Orang kalau kepahitan, masa enak hidupnya? Jalan-jalan di mall, udah
seneng gitu. Terus ketemu sama orang yang bikin luka hatimu. Langsung apa? Balik kanan, gerak. Hidupnya nggak tenang gitu, reaksinya negatif. Ya makanya kan nggak enak ya kalau kita itu nggak membereskan semua rasa pahit kita. Bagaimana berjumpa dengan Tuhan gitu. Berjumpa dengan orang itu aja kita nggak mau. Kita menjadi sensi. Ya saudara, itu ciri-ciri orang yang kepahitan. Aneh wis pokoknya. Dia menyimpan luka di hatinya. Yang belum dia bereskan. Hana itu kan kayak gitu kan, menyimpan luka. Loh gara-gara apa? Dibedakan sama istri mudanya. Gara-gara nggak bisa punya anak. Saya pernah ketemu sama temen gitu ya. Terus karena udah malam, ayo kita makan. Saya ditanya, kamu makan apa? Kamu senang makan apa? Di sini dekat kantor saya bukan endorse ya. Ini ada KFC. Udah di KFC aja. Oh jangan. Loh kemana? Munyer cari ayam goreng yang lain. Padahal saya lagi seneng ayam goreng waktu itu. Nyari ayam goreng yang lain, munyer. Saya tanya, emang kenapa tuh dengan KFC? Males aku KFC, kenapa nggak enak? Bukan. Pernah, saya punya pengalaman nggak enak di KFC. Oh kenapa? Ayamnya kotor. Enggak, tahu nggak? Di KFC tahun lalu, saya putus sama pacar saya. Aneh kan? Aneh. Mau tahu aneh lagi? Orang kepahitan tuh aneh. Iya, mau tahu yang aneh lagi? Saya sering ketemu orang-orang yang aneh-aneh begitu. Satu kali ada jemaat. Pak doakan saya Pak. Kenapa Bu? Doakan saya supaya saya nggak kepahitan sama Bapak. Loh, saya salah apa? Loh, saya ini salah apa? Mungkin saya khotbah salah ngomong gitu melukai hati orang. Kenapa Bu? Kok kepahitan sama saya? Perasaan kita nggak pernah ketemu deh, cuma ketemu ini. Enggak Pak, soalnya jidatnya Bapak itu loh. Persis kayak suamiku tuh kurang ajar Pak, suka ngaplokan. Saya benci sama suamiku. Enggak tahu ya, saya itu kok jadi benci itu sama Bapak itu kalau ngelihat batukku itu loh, jadi ingat sama suaminya. Aduh, saya kalau ingat itu aneh. Kok orang kok aneh gitu, gemes saya. Ya, kepahitan. Ada loh yang kayak gitu, kok ada ya manusia kayak gitu itu ya. Makanya saya sebelum masuk lebih lanjut, ini ciri-ciri orang kepahitan. Nggak ada di sini, nggak ada. Ya, di Kutub Utara. Terus, berikutnya, Ibrani 12 ayat 15, dikatakan apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita itu loh, boleh duduk di sini ibadah, menghadap hadirat Tuhan. Itu semua karena anugerah toh. Mestinya saudara masa pantas gitu. Ketemu Tuhan duduk di tempat ini, enggak pantas. Saudara itu jadi pantas gara-gara saudara itu diampuni. Iya kan? Oleh kasih karunia Allah. Agar jangan apa? Tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Loh, menimbulkan kerusuhan loh akar pahit itu. Jadi rusuh. Bayangkan loh, kerusuhan gara-gara orang pahit. Ya toh? Terus apa? Dan mencemarkan banyak orang. Termasuk mencemarkan saya. Loh, ngapain loh saya? Kok katanya bikin kepahitan sama hatinya. Ya, next. Sudah tahu ini? Kalau sudah belajar sejarah, Adolf Hitler itu membunuh 6 juta orang Yahudi dengan cara yang sadis. Tahu nggak cara bunuhnya orang Yahudi? Sadisnya gimana? Orang Yahudi ribuan itu dimasukkan dalam kereta api. Kereta apinya itu pengap, nggak dikasih ventilasi udara, megap-megap kehabisan nafas. Udah gitu dikasih gas beracun, habis itu mati itu mayatnya kemudian apa? Dibakar, habis dibakar apa? Dibuang abunya sembarangan. Kejam ya, sadis ya. Dia bisa benci gitu, dia orang Jerman, dia bisa benci sama orang Yahudi. Tahu nggak kenapa? Ternyata selidik punya selidik. Ayahnya itu suka memukuli ibunya. Dan dia suka dihina sama salah satu penjual gitu, gara-gara dia miskin, masa lalunya miskin, gak punya uang. Dan dia suka dihina oleh salah satu penjual toko waktu itu. Dan yang ketiga, di akhir hidupnya, dia kepahitan banget sama seorang wanita tunasusila yang menularkan penyakit kelamin pada Adolf Hitler. Dan 3 orang itu, ayahnya, penjual toko itu, dan wanita tunasusila itu adalah orang Yahudi.
Makanya dia benci dan pahit sama orang Yahudi. Dibunuh. Itu loh akibat bahayanya, akar pahit. Ya, sudah bisa sadis. Itu tadi loh. Menimbulkan banyak kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, saya cuma mau bilang itu bahayanya kepahitan. Situasi yang pahit, pahitnya kenyataan, tidak harus membuat kita pahit. Ya, kuncinya adalah apa? Next. Reframing. Frame itu bingkai. Membingkai ulang, reframing itu. Jadi membingkai ulang. Peristiwanya sama, yang bikin saudara sakit hati dan luka itu loh. Sama peristiwanya, tapi bingkainya itu dipindah gambarnya. Misalnya ini satu ruangan ya, saya bingkai begini ya. Pertamanya yang situasi-situasi nggak enak itu di situ. Saya bingkai begini. Isinya apa? Gambar yang jelek toh. Tapi ayo kita bingkai ulang. Di sini loh letak baiknya. Maksudnya apa? Di balik segala sesuatu peristiwa yang jelek, di balik segala sesuatu fakta yang buruk, saya percaya Tuhan masih menyimpan sebuah kebaikan untuk kita semua. Amin. Loh saya ini pahit. Dulu pahit, puluhan tahun saya itu pahit. Gara-gara apa? Saya punya masa lalu yang gak enak gitu. Karena apa? Saya semester 3 kuliah, lagi enak-enaknya kuliah, dapat jatah dari orang tua. Enak dong. Saya dulu itu kuliah itu dibiayai, wah semuanya itu udah dengan cukup, lebih dari cukup bahkan. Orang tua saya kaya raya, pengusaha. Satu kali semester 3, saya harus bambung di Surabaya ini cari duit sendiri. Gara-gara apa? Duitnya papa mama saya itu dimakan, ditipu. Yang dari keluarganya papa nipu, dari keluarganya mama nipu, kiri kanan senggol semua, pepet semua, habis bis. Luka nggak saya? Luka. Gara-gara mereka, saya punya masa lalu yang nggak jelas, punya masa depan yang nggak jelas begini. Ya, tapi hari ini saya bingkai ulang. Saya reframing. Saya kemudian barusan mengerti hari ini loh, sekian puluh tahun peristiwa itu. Saya barusan bisa membingkai ulang. Oh, ternyata di balik peristiwa yang tidak baik itu, peristiwa yang menyakitkan hati itu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Kita yang mengasihinya. Saya barusan tahu, dulu saya sombong. Sombongnya minta ampun saya. Jangankan Tuhannya Kristen, Tuhannya agama lain saya nggak percaya gitu. Ngapain pakai Tuhan-Tuhanan? Lu itu dikit-dikit nggak usah cengeng, dikit-dikit Tuhan. Itu dulu saya ya. Orang itu kalau mau sukses tuh kerja keras, otaknya pinter. Itu orang nggak butuh Tuhan. Itu dulu saya, sombongnya minta ampun. Tapi begitu kena duitnya orang tua saya ditipu sana sini, habis bis. Sedangkan untuk biaya kuliah saja loh. Saya udah kuliah di ITS di negeri, itu pun udah gak ada duit loh. Padahal udah murah loh. Udah murah itu pun gak ada duit sama sekali. Ya saya begitu menjadi kecewa banget waktu itu. Pahit gitu rasanya. Ya saudara, tapi saya hari ini ngerti, oh lewat peristiwa itu Tuhan apa? Merendahkan hati saya, sudah gak sombong lagi. Artinya apa? Oh saya butuh Tuhan. Coba kalau gak ada peristiwa itu, mungkin gak ada hari ini saya melayani Tuhan hari ini. Saya masih hidup dengan kesombongan itu. Itu yang membuat saya mengerti, oh di balik kejadian gak baik itu, pahit waktu itu. Tapi hari ini saya mengerti bahwa apa? Di balik segala sesuatu yang pahit, Tuhan menyimpan sebuah misteri yang mungkin masih saudara nggak paham hari ini. Tapi suatu hari, percayalah, saudara akan dibuat paham bahwa itu baik buatmu. Amin. Ya, membingkai ulang ini loh. Terus lanjut. Reframing itu melihat satu hal yang sama dari sudut pandang ilahi. Jangan dilihat dari sudut pandangmu sendiri. Dia menyakitkan Hana, dia ngelihat peristiwanya, kurang ajar gara-gara istri muda itu saya dinomor duakan. Sakit hati saya. Jangan lihat peristiwa itu hanya dari sudut pandangmu sendiri, tapi lihatlah itu dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, Tuhan menyimpan sebuah kebaikan buat saudara, ya. Melihat satu hal yang sama dari sudut pandang ilahi dan hasilnya menjadi sangat berbeda. Ini Kejadian 50 ayat 20, sudah tahu Yusuf tahu? Yusuf gara-gara cuma cerita mimpi. Nanti saya jadi pemimpin di antara kalian. Saudaranya berapa? Masih ingat Yusuf? Saudaranya ada banyak kan? Ada 12. Dan semua menjadi iri hati gara-gara Yusuf. Ngomong apa sih kamu? Terus dibuang dalam sumur, terus dijual sebagai budak. Lihat, setelah itu kan Yusuf mengalami hal-hal nggak baik bukan? Keadaan-keadaan yang menyakitkan kan, Bun?
Kalau saya jadi Yusuf, saya kecewa loh sama itu. Sama keadaan-keadaan kayak gitu. Terus dibuang, akhirnya apa? Dia diterima sebagai budak di Mesir. Terus habis itu diangkat oleh Potifar. Terus habis itu dipenjara lagi sama istrinya. Ya, banyak rangkaian kejadian demi kejadian yang tidak baik yang terjadi pada Yusuf. Tapi pada akhirnya, konklusinya, Yusuf bilang apa kepada saudara-saudaranya? Dia pahit gak sama saudara-saudaranya? Mestinya punya alasan untuk pahit kan? Saudara-saudaranya mencelakai dia, tapi dia katakan apa? Memang kamu telah apa? Mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya apa? Untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, ya ini apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau saudara hari ini disakiti sama orang, kalau saudara hari ini mengalami fitnaan dari orang, dijatuhkan sama orang, ngomong sama dirimu sendiri. Ingat ini perkataan Yusuf, memang orang lain boleh merancangkan hal yang jahat, mau menjatuhkan saya, mau membuat saya malu, tetapi sekali-kali Tuhan merancangkan itu untuk kebaikanku. Amin. Ngomong begitu. Ini sama seperti Yusuf kan. Kuncinya adalah membingkai ulang. Jangan cuma dilihat yang gak enaknya, tapi lihatlah setelah itu. Ada apa di balik segala peristiwa itu. Next. Nah sekarang bagaimana? Mengubah pahit menjadi manis. Yang pertama adalah apa? Datanglah ke bait Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Saudara, hari ini ketika di tengah keadaan hatimu yang pahit oleh kenyataan, oleh sebuah fakta yang mungkin tidak saudara inginkan, itu sama sekali itu sangat melukai hatimu. Hari ini langkah pertama kita belajar dari Hana. Hana di tengah sakit hatinya, di tengah luka-luka hatinya, di tengah kekecewaannya, dia masih mau datang ke bait Tuhan. Dicatat tadi apa? Setiap tahun dia tetap datang untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhannya. Hari ini di tengah sakit hatimu, saudara adalah pilihan yang tepat ketika saudara masih mau datang dalam baitnya. Masih mau datang dalam rumah Tuhan untuk apa? Mempersembahkan korban pujian syukur, mempersembahkan segala hidup saudara untuk datang dalam baitnya. Ya, waktu itu tabut perjanjian ada di kota Silo. Bait Tuhan ada di sana dan Hana datang ke sana, datang ke rumah Tuhan untuk beribadah padanya. Ya, engkau lagi mengalami masalah, kepahitan, pergumulan, jangan datang ke lingkungan yang salah. Orang kalau pahit, biasanya juga cenderung cari bolo. Orang kalau kepahitan, cenderung untuk masuk ke klub. Namanya apa? Barisan sakit hati. Iya kan? Iya tuh. Orang kalau udah sakit hati, cari yang lain yang sakit hati. Sama-sama sakit hatinya, kumpul-kumpul. Isinya ngerasani yang enggak wes pokoknya. Isinya racun semua. Sis Jeng, suamiku di rumah, aduh. Dia itu sok-sok otoriter, ya ampun, dia itu diktator gitu loh. Oh ya sis, masih mending, suamiku juga begitu. Oh ya, kalau begitu, suami-suami kita semua pada diktator ya. Kalau gitu kita sebagai istri-istri yang tangguh, suami jadi diktator, kita istri-istri jadi gladiator aja, gimana? Barisan sakit hati, orang sakit hati ketemu sama sakit hati. Ya udah ketemunya kayak begitu. Saya banyak dengar orang-orang sakit hati ngelumpul gitu. Isinya itu kalau ngomong-ngomong, ya sudah tentang semua sakit hatinya gitu. Nggak di sini, di Kutub Utara loh ya. Jangan saya dipendelii gitu. Saya nggak ngerasani saudara. Ngerasani yang di Kutub Utara itu loh. Iya kan? Oh keluar dari gereja sini, yang situ juga keluar dari sini. Aku di gereja gitu. Ngerasani yang enggak udah. Aduh. Ya, jangan loh ya. Jangan ya, Dek, jangan. Jangan masuk ke klub barisan sakit hati. Kalau engkau ngalami masalah, udahlah. Banyak orang kepahitan, ngumpul-ngumpul sama orang kepahitan. Tapi hari ini, ayo saudara pilihan yang tepat, datang ke tempat ini. Kumpul sama orang-orang yang manis. Orang-orang yang siap untuk mempersembahkan korban pujian syukur di hadapan Tuhan. Ya, lupakan semua sakit hatimu, datang di hadapan Tuhan. Sama seperti Hana tadi itu loh. Dia datang ke dalam rumah Tuhan. Ya, orang kalau sudah ngumpul-ngumpul sama barisan sakit hati itu rugi. Yang rugi itu siapa? Ya saudara sendiri. Paling enggak apa? Rohmu tuh jadi padam. Orang kepahitan tuh ya, kenaknya itu ngantemnya ke tubuh, jiwa dan roh loh.
Manusia itu kan lengkap ya, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Orang kalau kepahitan, kena ke tubuhnya apa? Sering sakit-sakitan, percayalah. Saya gak nakut-nakutin loh. Iya kan? Orang kalau kepahitan, itu sakitnya aneh-aneh. Bener aneh-aneh. Saya dulu kepahitan kan, gara-gara duit papa mama saya diciak gitu, dimakan sama dulur-dulurnya sendiri. Saya kepahitan gitu. Orang tua saya juga kepahitan. Papa saya itu meninggal kena kanker usus besar. Tahu-tahu udah stadium 4. Padahal kita rutin loh check up sebulan sekali di usia lanjutnya. Papa saya itu nggak marah, diem, tapi dia mendem gitu dalam hatinya. Banyak hal pahit dalam hatinya. Karena apa? Dia ngerasa saya udah kerja kumpulin duit sekian banyaknya, ditipu sama saudara sendiri. Mama saya sama saya waktu itu, jadi papa saya kena kanker meninggal ya. Mama saya sama saya nggak nyadar gitu, masih kepahitan terus. Coba ya waktu itu, coba ya gini gitu. Coba ya duitnya nggak diserahkan sama dia kan nggak sampai hilang. Wes pokoknya penuh dengan kepahitan. Tahu nggak? Saya tiba-tiba ada benjolan di sini di leher. Dokter bilang itu infeksi kelenjar getah bening, tapi harusnya dikasih antibiotik itu sembuh. Lah nggak sembuh-sembuh ya saya. Sehingga dokternya curiga, Pak, biopsi ya, diambil isi cairannya. Loh kenapa emang dok? Saya curiga itu kanker atau tumor. Waduh. Dalam waktu yang bersamaan, mama saya almarhum, waktu itu, pembuluh matanya itu pecah. Banyak genangan darah di sebelah sisi matanya. Saya lupa kiri atau kanan. Tapi akibat itu, akibat darah yang menggenang, matanya itu buta, nggak bisa melihat. Loh aneh-aneh itu loh, aneh-aneh penyakitnya. Makanya nyerangnya itu ke tubuh. Oh saya tetap sehat kok Pak meskipun saya kepahitan. Iya, tapi tubuhmu, ada kan orang itu yang mukanya itu bengis gitu, kejem gitu. Padahal maksudnya dia nggak kayak gitu, tapi mukanya tuh muka yang keras gitu loh. Itu menyimpan pahit di hati. Saya nggak menghakimi loh ya, biasanya. Biasanya begitu. Nyerang kemana lagi selain ke tubuh? Ke jiwa. Jiwanya apa? Gergetan, mangkel, gondoan. Itu tadi loh Hana, nggak mau makan, sedih. Ya kan khawatir, itu jiwanya. Rohnya, boro-boro ketemu sama Tuhan. Orang kepahitan, doa gak bisa ngecas, percayalah. Doa itu kayak mantul-mantul udah. Rasanya Tuhan tuh jauh gitu. Iya apa iya? Kalau sudah nyimpen kepahitan, gak mungkin saudara itu bisa connect sama surga itu, gak mungkin. Kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapakku di surga tidak mengampuni. Apa jadinya kalau Bapak di surga tidak mengampuni? Ya kita hilang koneksi dong. Iya kok? Katanya siap-siap dan berjaga-jaga. Nanti kalau Tuhan datang kedua kali, terus kita ditemukan masih sakit hati, nggak terangkat loh saudara. Iya serius, saya nggak nakut-nakuti. Ayo hari ini bersiap-siaplah, bereskan hati yang penuh dengan kepahitan itu. Mungkin khotbah saya ini terasa nggak enak gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting saudara beres gitu, supaya kita semua siap berjaga-jaga. Ya saudara, datanglah ke bait Tuhan. Ya, kalau saudara hari ini masih menyimpan dendam, sakit hati ketika datang ke rumah Tuhan, lepaskan itu. Loh Pak, tapi susah Pak, Bapak enak aja ngomong. Loh saya susah juga loh untuk melepaskan pengampunan itu. Sudah bisa bayangkan, itu duit, waduh miliaran loh. Itu duit buat saya loh, anak tunggal loh mestinya. Tapi habis, saya gregetan apa coba? Saya orang yang paling gregetan mungkin waktu itu. Ya. Yang kedua, next. Bagaimana cara mengubah pahit menjadi manis? Berdoa, curhat sama Tuhan. Kenapa? Ini 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan pedih hati, tadi kan dicatat Hana datang ke rumah bait Tuhan kan? Terus yang kedua ngapain dia di bait Tuhan, ngapain dia? Hana dengan hati yang pedih, Hana berdoa pada Tuhan sambil apa? Menangis terseduh-seduh. Mungkin ketika sudah berdoa penuh dengan rasa kecewa, penuh dengan rasa pahit, saudara dibuat netes air mata. It's okay, nggak apa-apa. Salah satu tanda saudara serius dalam doa, saudara bisa netes air mata, nangis. Bukan meratapi kesedihanmu, bukan meratapi sebuah hal yang terjadi, tapi apa? Saudara ingin serius sama Tuhan. Tuhan itu begitu baiknya ya, dia mau mengampuni setiap manusia. Saudara datang di hadapan Tuhan dengan tangisan air mata. It's okay. Itu sebagai tanda sungguh-sungguh saudara berdoa. Ya, kemudian apa? Ayat yang ke-15 lompat, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Jadi gara-gara dia tuh doanya tuh histeris.
Hana itu saking pahitnya, saking kecewanya, lukanya, dia berdoa itu mungkin kalau zaman sekarang manifestasi gitu ya. Gitu, sampai dipikir mabuk gitu. Sampai dipikir mabuk sama pendetanya. Tapi dia bilang apa? Pak pendeta, saya ini bukan mabuk, bukan. Tapi aku pengen curhat. Mencurahkan isi hatiku. Apa? Di hadapan Tuhan. Saudara, di tengah kekecewaanmu hari ini datang ke rumah Tuhan. Curhat sama Tuhan. Curhat sama manusia. Ember mulutnya. Tapi curhat sama Tuhan. Tuhan itu tetap bisa jaga rahasia saudara. Tuhan itu tahu semua isi hatimu. Ya saudara, ayo kita datang sungguh-sungguh mencurahkan hati kita dengan apa? Doa. Doa itu alat komunikasi kita untuk apa? Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Cirinya doa yang sungguh-sungguh, yang serius itu apa? Mungkin seperti Hana, menangis. Terus apa lagi? Coba, ini saya lanjut ya. Tadi ayat yang ke-10 ya, dengan menangis. Ayat yang sudah masih ingat Raja Hizkia? Hizkia yang divonis waktu itu suatu saat Yesaya diutus Tuhan untuk menemui siapa? Raja Hizkia untuk menyampaikan bahwa apa? Hizkia, sebentar lagi kamu akan mati loh. Ya kan? Sudah masih ingat kan kisah itu kan? Sudah divonis mati. Tapi apa? Hizkia datang di hadapan Tuhan dengan apa? Menangis. Coba buka 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20. Ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 3. Pada hari-hari itu apa? Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya apa? Beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wah, sedih dong. Lalu ayat yang kedua, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapanmu. Kemudian apa? Dicatat di situ, menangislah Hizkia dengan sangat. Tanda saudara serius berdoa. Mungkin dalam doamu, saudara menangis. Gak apa-apa. It's okay to be not okay. Wah, karena itu ya, judul drama Korea. Loh, itu serius, bukan sekedar judul drama Korea. Nggak oke, nggak apa-apa. Justru Tuhan yang akan membuat saudara oke, gitu loh. Datang ke hadapan Tuhan jangan sok oke. Nggak oke, tapi saudara sok-sokan oke gitu. Nah, terus apa fungsinya Tuhan? Kalau saudara sudah oke semuanya, it's okay to be not okay. Nggak oke, nggak apa-apa kok. Datang di hadapan Tuhan. Ya, terus 2 Raja-Raja 20 ayat 5, lompat-lompat ayat 5. Apa akibat Hizkia yang menangis dalam doanya? Baliklah dan katakan pada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku apa? Telah ku dengar doamu dan apa? Telah kulihat air matamu. Loh. Saudara pikir kalau sudah doa sambil menangis itu Tuhan nggak tahu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Luar biasa bukan? Ya, enggak jatuh sia-sia air matamu itu. Ya, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Luar biasa, berdoa sambil menangis. Terus lanjut, kita kembali ke 1 Samuel, bisa dibantu, 1 Samuel 1 ayat 11. Ciri doa yang sungguh-sungguh, mungkin harus dengan menangis. Dan yang kedua apa? Ayat ke-11, 1 Samuel 1 ayat 11. Kita kembali lagi ke 1 Samuel 1. Ya, ingat bacaan kita hari ini 1 Samuel 1. Kemudian apa? Setelah Hana mencurahkan isi hatinya, menangis. Kemudian apa? Bernasarlah ia. Bernasarlah Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan, untuk apa? Seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini bicara tentang apa? Nazar. Kalau saudara doa, serius, sungguh-sungguh, mungkin harus menangis. Dan yang kedua, kita lihat dari Hana, dia bernasar. Nasar itu apa? Sebuah janji yang kuat, sebuah janji yang serius kepada Tuhan, sehingga apa? Itu harus benar-benar terjadi dan saudara harus melakukannya. Loh Pak, gak bahaya tak Pak nasar itu? Bahaya. Jangan asal nasar.
Manusia itu kebanyakan janji tapi suka PHP. Saudara mau hari ini doa serius sama Tuhan. Untuk sesuatu yang sulit, dengar baik-baik ya, untuk sesuatu yang sulit terjadi, doa itu harus lebih serius. Gimana caranya doa lebih serius? Hana, untuk punya anak itu kan susah. Tuhan udah menutup kandungannya kok. Tapi apa? Doa yang serius. Selain yang pertama menangis, yang kedua, saya dorong saudara untuk apa? Lebih serius untuk nasar di hadapan Tuhan. Tapi jangan kesusu nasar loh ya. Tuhan tuh jangan bawa tipu loh. Pengkhotbah 5 ayat 5, coba buka. Saya mendorong saudara untuk serius sama Tuhan. Tapi apa? Kalau saudara ngerasa, oh saya belum sanggup untuk nasar. Jangan emosional, jangan tukang janji di hadapan Tuhan. Emang Tuhan itu bisa saudara sogok gitu dengan janji-janjimu. Jangan loh ya, jangan. Pengkhotbah 5 ayat 5 bilang apa? Pengkhotbah 5 ayat 5. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Loh Pak, berarti kan gak usah nasar. Loh iya, kalau saudara belum sanggup untuk menepatinya ya jangan. Tapi kalau saudara mau serius di hadapan Tuhan, bernasarlah, janji. Tuhan, untuk sesuatu yang sulit terjadi, tapi aku tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau seandainya itu terjadi, Tuhan aku mau sebutkan nasarmu apa. Saya ini ya baru tahu loh, saya ini ternyata lahir di dunia ini nasar dari mama saya. Saya melayani Tuhan hari ini itu nasar dari mama saya. Dulu mama saya itu sulit punya anak, sulit. Bayangkan menikah usia 17 tahun. 17 tahun sudah nikah. 28 tahun kemudian barusan saya oek-oek. Berarti usia 45, barusan mama saya punya anak. Saya baru tahu ternyata waktu mama saya meninggal, itu kan keluarga besar kumpul gitu ya. Mereka cerita-cerita sama saya, kamu tahu nggak, kamu hari ini melayani Tuhan, itu nasar mamamu. Mama saya nggak pernah cerita loh itu. Saya barusan tahu, loh iya ta? Loh iya. Dulu papaku itu penginjil, suka mendoakan orang. Salah satu yang didoakan tuh mamamu. Dan ketika didoakan, mamamu ditanya, kamu mau janji di hadapan Tuhan? Janji ya, nanti kalau kamu punya anak, anakmu serahkan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Waduh saya diceritani kayak gitu, ndredeg saya. Oh saya ini hasil nasar ternyata. Lihat, Tuhan itu kalau saudara serius di hadapan Tuhan, Tuhan itu juga serius gitu. Sama saudara. 28 tahun itu hal yang susah, mustahil. Lahir saya, dan saya hari ini melayani Tuhan. Itu hasil nasar janji mama saya. Luar biasa ya. 28 tahun. Bagi kaum Chinese punya anak cowok. Itu luar biasa. Ganteng lagi ya kan. Masa saya cantik? Kok saudara ketawa gitu. Nggak terima apa saya ganteng. Loh iya kan. Ayo nasar. Tapi jangan kesusu. Bahaya. Ya, mikir dulu, aku bisa nggak menepatinya? Kalau bisa, ayo lebih serius untuk Tuhan. Nasar, ya, itu yang dilakukan oleh Hana. Doa serius dan kemudian apa? Ciri doa yang serius. Ayat 12, tadi kan sampai 11 ya. 1 Samuel 1 ayat 12. Ayo kita kembali lagi ke 1 Samuel 1 ayat 12. 1 Samuel 1 ayat 12. 1 Samuel 1 ayat 12, ketika perempuan itu, yaitu Hana, terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, yaitu apa? Hana. Ciri doa yang serius tadi apa? Mungkin harus dengan menangis, dengan air mata. Yang kedua apa tadi? Nasar. Dan yang ketiga apa? Terus menerus pray until something happen. Hari ini belum kejawab, doa lagi. Besok belum kejawab, doa terus. Besoknya lagi belum kejawab, doa terus. Besoknya lagi belum kejawab, tahun yang depan belum kejawab, terus doa. Doa terus menerus, diulang terus menerus sampai sesuatu itu terjadi. Jangan putus asa. Itu loh ciri doa yang serius. Sudah serius gak doamu? Ya, untuk sesuatu yang sulit, berdoalah lebih serius. Maka Tuhan akan mengenapi janjinya. Ya, terus next yang terakhir. Saya nggak lama-lama kok, saya tahu belum makan kan? Belum makan toh. Wajah saudara kok melas gitu kayaknya, belum makan toh.
tenang, habis ini nanti kita makan ya. Makan angin, di depan banyak angin. Ya, lanjut. Bagaimana cara mengubah pahit menjadi manis? Ubah sikapmu dan stay positif, berpikirlah positif, ubahlah segala sesuatu menjadi positif. Hal yang negatif, jangan saudara kemudian ketularan jadi negatif, tapi tetaplah positif. Ini ada gambar kayak gini sengaja. When life gives you lemon, kalau hidupmu itu, ini pepatah dari Inggris sih. Kalau hidupmu itu memberikan kamu sebuah jeruk lemon, buatlah sirup dari jeruk lemon itu. Artinya apa? Jangan berhenti cuma di satu hal yang baik, tapi tetaplah lakukan kebaikan-kebaikan berikutnya gitu. Ya, maksud saya itu. Kenapa begitu? Coba buka 1 Samuel 1, tadi sampai ayat 12, kita lompat sekarang ayat 17. Mengubah sikap kita menjadi positif di tengah hal yang pahit. 1 Samuel 1 ayat 17, kita baca sampai 20. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dia minta anak kan? Kemudian apa? Pergi kamu dengan selamat. Maka Allah Israel itu akan memberikan kepadamu. Ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu apa? Keluarlah perempuan itu. Tadi kita baca apa? Nggak mau makan kan? Loh, berubah kan sikapnya kan? Dari yang nggak mau makan, gondok itu tadi nggak mau makan, pore, akhirnya apa? Mau makan sekarang. Berubah kan sikapnya kan? Berubah. Dan sekarang apa? Ia mau makan dan mukanya apa? Tidak muram lagi. Awalnya muram kan, sedih hati kan, sampai nangis-nangis segala. Berubah kan? Berubah. Saya mau nanya, ketika Hana berubah, dia udah dijawab gak? Dia udah punya anak gak? Belum kan? Tapi justru perubahan itulah yang membawa mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Iya, jangan tunggu mujizat dulu, baru saudara mau berubah sikapnya. Tapi apa? Berubahlah dulu, mujizat itu akan mengikutimu. Bukan berbahagia, berbahagia dulu. Karena saudara dijawab doanya, barusan saudara bisa bersyukur. Tapi apa? Bersyukurlah lebih dahulu, maka engkau akan bahagia. Lah kalau saudara nunggu bahagia, kapan bahagianya? Kalau saudara sendiri gak pernah bersyukur, ngomel terus bawaannya, mukanya ditekuk terus gitu, nangis terus, gak berubah-berubah. Kan ada orang lain juga bilang dalam sebuah keluarga, kalau kamu menuntut pasanganmu untuk berubah, berubahlah terlebih dahulu. Kan gitu. Pun juga itu berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak akan berubah sebelum saudara berubah. Ubah sikapmu. Yang pahit jangan diteruskan pahit. Ayo. Belum punya anak loh, tapi apa? Dia sudah mau makan, mukanya udah berseri-seri lagi, gak muram. Kan gitu ya, lawan katanya muram kan berseri-seri. Terus akibatnya apa? Keesokan harinya ayat 19. Bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama, dan ketika Elkana, wah ini maaf ya bahasanya ya, bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Dan ayat ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana, dan melahirlah seorang anak laki-laki. Dan dia menamai anak itu siapa? Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Luar biasa kan? Berubah sikapnya. Mukanya berseri-seri, mau makan, badannya sehat lagi. Nggak pore, begitu sama suaminya tidur. Maaf ya, saya bukan maksudnya porno loh ya. Malam gitu, yang apa sih? Sini yuk, iya. Kalau dulu, apa sih? Ya kalau suami istri lagi jengkel gitu, kalau tidur, si pasangannya toel-toel, biasanya laki-laki, yang apa sih? Kalau orang kepahitan kan gitu ya. Tapi ini kan si Hana kan, mau bersetubuh. maka jadilah Tuhan menggenapi janjinya, diberikan anak yang namanya Samuel. Siapa yang menyangka? Dari sebuah peristiwa yang tidak baik itu. Nah ini loh reframing, siapa yang nyangka lewat kejadian yang pahit ini. Lahirlah seorang anak yang mengurapi Raja Daud yang besar itu. Bukankah yang mengurapi Daud adalah Samuel? Ya, kapan lahirnya Samuel? Dari sebuah peristiwa yang gak enak loh. Nah itu loh reframing, membingkai ulang. Dari sebuah kejadian yang buruk menjadi kejadian yang baik. Doa saya hari ini, khotbah saya yang sederhana ini. Sungguh-sungguh bisa saudara terapkan, saudara bisa aplikasikan. Jangan terus simpan kepahitan. Meskipun kenyataan hidup membuatmu pahit, tapi hari ini, ayo kita berubah sikap kita terlebih dahulu. Jangan tunggu keadaan berubah dulu. Saudara bisa berubah, sikapnya menjadi bersyukur.
Tapi hari ini ayo kita ubah sikap kita. Karena itu akan mengundang mujizat itu terjadi dalam keluarga, terjadi dalam pelayananmu, terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam kesehatanmu. Ya, doa saya saudara diberkati semuanya. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Saya undang pemusik, pemimpin pujian. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan kami boleh diberkati. Hari ini kami siap untuk menjadi mempelai Kristus yang tidak menyimpan pahit di hati. Kami bersiap-siap berjaga-jaga untuk hati kami tidak menjadi pahit oleh pahitnya kenyataan ini. Tuhan terima kasih dan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyikan dari awal pujian ini, saat ku berjalan. Saat kasih-Mu menerangi langkahku, takut keimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Katakan sekali lagi, Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih sanggup ya Tuhan. Yes, amin, amin. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yes, benar Tuhan. Kau yang lebih tahu. Engkau yang lebih sanggup cara untuk memulihkan hati kami yang terluka. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling sanggup untuk mengubahkan keadaan yang pahit ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian dalam menghadapi segala sesuatu yang pahit ini Tuhan. Engkau selalu ada menemani kami. Engkau selalu ada Tuhan untuk menguatkan hati kami. Engkau selalu ada untuk menjadi sukacita di tengah keadaan kami, kecewa kami, di tengah sakit hati kami. Tapi Engkau melimpahkan kasih-Mu itu untuk menerangi setiap langkah-langkah kami. Saudara, mungkin ketika firman hari ini dibagikan, saudara teringat ada orang yang begitu melukai hatimu. Saudara teringat ada orang yang begitu mengecewakanmu. Saudara ingat ada orang yang ingin menjatuhkan dan memfitnahmu, melukai hatimu dengan rangkaian kata-kata tajam. Hari ini ingat baik-baik, Tuhan akan mengampuni setiap orang yang mau memohon ampun padanya. Ampuni Tuhan ketika hati kami tidak bisa mengampuni orang lain. Ampuni Tuhan ketika kami mengeraskan hati kami, untuk kami tidak mau mengampuni orang yang begitu menyakitkan hati kami. Tapi hari ini Tuhan sungguh-sungguh kami belajar dari kisah Hana. Kami belajar bahwa di balik segala peristiwa yang mungkin menyakitkan ini, Tuhan tahu
Tuhan peduli dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya pada waktunya nanti. Tuhan terima kasih, bekerjalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Satu persatu jemaat di tempat ini ditolong oleh Tuhan. Satu persatu jemaat di tempat ini dikasihi oleh Tuhan. Dan Kau nyatakan mujizat, sesuatu yang sulit itu suatu saat nanti pasti akan terjadi digenapkan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati gereja-Mu tempat ini, gereja Masyarakat di tempat ini Tuhan. Berkati Gembala, Pastor Ishak, Pastor Vivi, dan semua keluarganya Tuhan. Mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Diberkati juga setiap jemaat, hamba berdoa dalam nama Yesus. Mereka saat ini datang dengan sakit di tubuhnya. Aku berdoa dalam nama Yesus, bilur darah Yesus sudah menyempurnakan sel-sel tubuh kami. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, semua sehat, sembuh, sempurna dalam nama Yesus. Kami berdoa mereka yang hati ini sedih, jiwanya tergoncang, rohnya kemudian tidak bisa melekat di hadapan Tuhan. Aku berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita dari surga itu membanjiri, melingkupi setiap hati mereka Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi tenang, tidak takut dan tidak khawatir lagi, tidak cemas lagi. Tuhan berkati setiap pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Diberkati juga hamba-Mu yang sudah melayani semimba bersama dengan hamba. Dari pemusik, pemimpin pujian, singer, multimedia, soundman, kolektan. Siapapun Tuhan yang mereka sudah mengambil bagian asyir. Tuhan tetap persatukan kami kembali dalam sebuah tali kasih yang saling mengampuni, saling mengasihi. Untuk kami boleh tetap melayani di rumah Tuhan ini, di gereja-Mu tempat ini. Tuhan berkati kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau sepanjang hari ini. Diberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini yang tidak sempurna ini, kami naikkan di hadapan Tuhan yang sempurna. Yang akan senantiasa menyempurnakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Nyanyikan sama-sama. Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup. Yes.